itu. Jadi kalau bisa sih sekecil apapun sampahnya, kayak yang buat yang perokok, barangkali suka ngerokok, yang penting bawalah. Kalau nggak ada asbak kaleng buat asbak khusus di gunung, bisa pakai lainnya. Kalau bisa jangan buang sampah sekecil apapun sih. Iya, setuju Karena Mas. kebersihan gunung tuh sekarang udah mulai langka, Le. Semua gunung, hampir semua gunung tuh sekarang kotor. Oh iya, Hampir rata-rata gunung tuh kotor. waktu saya di Fuji Mas, di Fuji Hmm? yang di Jepang itu Hmm? dari bawah sampai atas tuh nggak ketemu satu satu bungkus permen, nggak ketemu Mas. Nah, berarti kan orangnya disiplin nih. Iya, makanya Hmm. gila loh. Padahal nggak ada tulisan larangan buang sampah sembarangan gitu Mas. Itu udah artinya udah dari Mindsetnya sendiri, iya mindsetnya orangnya bener. sendiri. Heeh. Padahal di Semeru dari waktu briefing aja udah dikasih tahu kan ya bahwa sampah kurang Nah, gini gini gini. Itu di jalan masih ketemu banyak banget ya. banyak banget. Emang susah orang Indonesia ini. Dibilang ntar kita, ya mending kalau aku sih biasanya kalau tahu orang buang sampah, ya udah kalau orangnya pergi ya tinggal ambil aja sampahnya itu, Hmm. bawa. Kadang orang buang itu habis makan permen enak, tinggal asal buang. Itu sih. Ya kalau satu orang yang buang sampahnya nggak kelihatan. Kalau satu rombongan 10 orang yang buang juga kelihatan sampahnya. Hmm. Ya, itu juga kecil-kecil kan lama-lama jadi kalau sering-sering Ah, kan itu. jadi banyak Mas ya. Apalagi itu botol aqua juga. Aduh, banyak banget Iya. kaleng-kaleng. Tuh, Le, pernah ada yang tanya, Le. Apa Pernah itu? nggak ngerasain pengalaman mistis di gunung? Tuh. Paling di Arjuno sih Mas. Rasanya kayak takut gitu. Bahkan ngerekam aja nggak berani. Yang pos 5 Makutoromo itu loh, ya ada candi kan Mas ya. Itu Nah, saya nggak berani loh. Itu pertama kalinya dalam hidup saya takut Mas. Itu mau kan ngambil foto juga takut. iya bener. Kayak biasanya berani Kayak ada saya yang loh. ngawasin. Biasanya sih rasanya kayak ada yang ngawasin gitu, Le. Iya. Kayak gitu juga nggak? Heeh. Kayak ada yang ngawasin, banyak yang ngawasin gitu. Gak tahu Mas ya, tapi lebih kayak takut sih. Takut gitu. Terus ketemu rambut nih. Ketemu rambut, untayan rambut gitu di Rambut? rambut orang gitu. Hah? Kalau yang Gimana itu? waktu mau jalan ke puncak. Kalau nonton video ada saya rekam itu Mas rambutnya. Itu. Hmm. Itu rambutnya orang atau rambut-rambutan ya, Le? Itu rambut orang Mas. Jadi kayak Rambut orang. bener. Dia kayak rambut eh, bekas sisiran mungkin ngumpul jadi satu rambutnya. Mungkin bisa jadi, tapi panjang sih. Kayak donat gitu Mas bentuknya. Hmm. Itu rambut orang pas sisirnya burung ya? Sangkarnya burung ya? Enggak Mas, Kalau kayak don. itu rambut orang. Emang beneran rambut itu. Heeh. Terus juga Terus kamu waktu bawa buku atau gimana? Awalnya kamu tinggal? aku tinggal aja Mas, cuman videoin. Oh, kayak konde gitu mungkin ya? Iya. Terus juga di semenjak dari Lali Jiwo itu dengerin suara dangdut, tapi itu dari bawah sih, dari desa sih. Oh, kalau dangdut sih biasanya dari bawah. Itu desa Karena kan sih. suara gitu. Soalnya Kadang waktu kedengaran orangnya aja tuh. itu saya bingung tapi Mas. Nah, Soalnya itu udah tinggi banget kan. Udah tinggi, desa nah, kan di bawah. Itu hmm, 2000 bahkan sampai 3000 mdpl masih kedengaran loh itu. Tapi itu saya bingung. Waktu turun, waktu lewatin desa tuh hmm, ada kayak ada speaker, ada panggung. Jadi oh, hmm. ternyata dari sini gitu. Oh, emang apalagi malam lah. Kalau trek malam, apa kita jalan di malam atau lagi camp itu memang kadang sering sih suara-suara kayak gitu. Suara kalau malam kan emang bisa sampai jauh banget kalau suara-suara musik. Iya. Kalau suara gamelan beda lagi nanti, Le. Wah, itu amit-amit Mas. Tiba-tiba di atas dengar suara wayang, udah jalan turun aja, Udah sih. jangan diterusin. Terus Tapi kalau gini, Le, eh, gimana? itu Gimana? itu kan saya waktu denger itu saya ada rekam Mas. Ada rekam, Hmm. ada nanyain Mas ya. Eh, Gimana guys, kalian denger nggak? Saya ada ngomong gitu di video Arjuno. Terus ada kalau denger pakai headset, volume di full itu ada kedengaran. Tapi itu dangdut. Cuman banyak yang bilang gamelan sih. Tapi nggak, saya yakin itu dangdut. Itu dangdut dari desa gitu. Dari Tapi desa. Mas, yang aneh itu, jadi waktu turun gunung
Hah? Saya kan masih bingung itu, masih nggak ngerti. Nah, waktu dengar suara dangdut itu, saya nyalain kamera, suaranya mati. Suaranya mati, saya matiin, Hah? saya matiin kamera, nggak lama hidup lagi, dengar lagi. Gitu terus mas, sampai 4 kali loh, saya nggak bohong. Itu waktu turun ya? Waktu turun, itu saya nggak bohong mas, yang ini bener nggak bohong. Ini yang buat saya mikir gitu, kok bisa? Kalau ini dangdut, apa kebetulan sampai 4 kali gitu? Makanya saya bingung beneran. Itu sama sama Gandhi juga loh, Gandhi juga tahu itu sih mas Ya, yang namanya di gunung ya kadang kita nggak tahu ya. iya. Kadang juga lucu. Aku juga pernah kok dipanggil nama aku nih di gunung. Oh ya, Pernah dipanggil-panggil nama aku. dipanggil Heeh, suara orang dipanggil mas. sampai 3 suara orang yang manggil sampai 3 kali. Satu rombonganku nggak ada yang dengar. Jadi pas kapan hari masih akhir tahun kemarin sih, yang akhir-akhir tahun itu aku waktu itu memang jalan turun kemalaman. Hmm. Jadi emang rencananya pendakiannya 3 hari 2 malam di Raung. Kan biasanya normal 4 hari 3 malam kan. Itu di Raung 3 hari 2 malam. Waktu itu rencana hari pertama langsung tembak di camp 7. Jadi ngecamp di camp 7, besoknya summit, habis summit ngecamp lagi di camp 7, besoknya langsung turun. Hmm. Nah, karena kondisi fisiknya nggak memungkinkan, akhirnya hari pertama ngecamp di camp 4. Oke. Habis itu hari kedua di camp 7. Hmm. Nah, habis itu besoknya kan summit. Turun summit langsung turun ke base camp. Rencananya gitu. Nah, jadi habis summit udah siang kan, nyampe camp 7 lagi kan udah siang. Habis itu prepare jam setengah 3 baru jalan dari camp 7. Nah, habis itu pas petang maghrib itu kita udah nyampe di camp 3 maghrib. Hmm. Nah, habis itu udah malam itu yang ceritanya mulai keluar. Jadi waktu udah ngelewatin camp 2 baru jalan dari camp 2 itu, aku kan di belakang nomor 2 urutannya, belakang Uh, sendiri nomor 2. Terus tiba-tiba ada yang manggil, "Pel" gitu. Tapi suaranya jauh. Terus aku langsung berhentian. Stop, 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 stop. Siapa manggil aku? Aku tanya gitu ke teman-teman kan. Siapa manggil aku? Loh, nggak ada yang manggil, Mas. Anjir, suara aku. Terus siapa yang manggilan pikirku gitu. Ah, kampret. Udah biarin ah. Akhirnya apa suara burung mirip atau uh. gimana gitu ya. Udah lanjut lanjut jalan-jalan. Habis itu ada lagi suara. Tapi emang suaranya dari jauh banget kayaknya. Pel gitu. Lebih panjang manggilnya. Anjir, gue langsung ngeliat yang belakang. Oh, masih ada yang belakangku, masih ada. Gila. Habis itu aku gak mikirin ya udahlah mungkin penghuni sinilah nyapa. Uh, Masa sama temennya sendiri nggak nyapa kan? Gue mikirnya gitu candaan. Dalam hati buat gak takut gitu. Meskipun lewat situ bolak balik juga tetap aja kan. Kalau tiba-tiba ada kayak gitu juga kaget. iya. Nah Benar. terakhir ada yang manggil lagi, Pel gitu. Udah langsung pakai headset ya. Jadi Mas, sebenarnya dipanggil 7 kali, cuman yang dari panggilan keempat sampai ke-7 pakai headset ya, Nah itu kayaknya sih. nggak kedengaran jadi. Udah firasat satu udah gak enak, udah langsung keluarin headset, langsung pakai headset udah. Nah, saya pikir anjir, di sini malam-malam siapa juga manggil nama aku. Tapi jelas Mas ya suaranya. Jelas. Yang denger sih aku aja. Hmm. Nah, habis itu waktu udah nyampe base camp baru ada cerita lain lagi. Yang belakangku sendiri yang jalan paling terakhir itu bilang baru berani bilang ketika nyampe base camp. Mas, aku tadi dari belakangku ada yang ngikutin ya. Sampai aku gak berani nengok ke belakang. Gila. Soalnya ngikutin mulu mulai dari camp 2 sampai pos 1 mau nyampe pos 1 tuh ngikutin terus. Ya emang aku kan emang sering denger kan maksudnya sering bukan anu sih mungkin menyapa lah Uh, penghuni-penghuni di sini nyapa itu yang paling seneng goda itu rata-rata emang dari camp 2 sampai pos 1. Mas, ini ada yang nanya nih teman saya nih, si Gandhi. Kalau nggak salah di pos 8 atau 9 Raung itu saya new fluid. Diingatin sama porter, katanya mitosnya kalau kita rame ntar di jembatan Sirotol masuk Kena takim kabut. kabut. Apa benar tuh? Kena kabut. Nah gini, jadi ada di Raung itu mitosnya gini, dari sebenarnya sih bukan dari camp 8 aja sih, kalau bisa sih sepanjang perjalanan emang jangan berisik, cuman lebih difokuskan ketika kita mau ke puncak. Jadi
kalau saran dari sekretariat rata-rata ketika udah di deretan puncak, kalau bisa jangan teriak-teriak. Nah, gitu. Soalnya apa? Kalau kita teriak-teriak, kemungkinan kita akan bakalan langsung dapat peringatan kabut langsung naik. Hmm. Nah, itu emang beberapa kali sempat terbukti sih. Ada yang rombongan rame, tiba-tiba kabut naik. Itu emang sering banget terjadi sih kayak gitu. Kalau bisa sih, makanya kalau ya udah kalau mau berisik ya agak dikecilin dikit lah suaranya. Hmm. Biasanya sih. Kalau Jadi kita rame, bahkan kadang ada kelompok yang rombongannya bisa dikatakan suka teriak-teriak lah atau gimana-gimana atau candaannya agak kasar dikit. Nah itu biasanya sih kabut langsung naik. jadi percaya nggak Cuman percaya kalau sih Mas ya. ya percaya gak percaya sih kayak gitu tuh. Hmm. Cuman pasti disaranin kayak gitu ketika di round. Kalau bisa jangan berisik kalau udah di deretan puncak kayak puncak karena jalur situ kan emang rawan banget. Hmm. Jalur yang rawan, jalur ekstrimnya kan dari deretan puncak Bendera, puncak 17, puncak Tusuk Gigi sampai puncak Sejati itu emang rawan banget. Nah, Jadi ada kalau Ajis ke tuh, situ ada Kang Ajis gagap. mana? Kang Ajis, Terus kalau kan udah pernah daki dua gunung nih, iya baru dua pernah Mas. daki dua gunung, Semeru, Arjuno. Kalau yang di gunung di Indonesia ya. Iya, Apa sih Le yang didapat dari pendakian itu Le? yang didapat ya. Nah, Apa Mas ya? Oh, dapat dapat pengalaman, terus dapat kedamaian. Ini bener loh, dapat bener-bener di gunung tuh damai gitu. Terus saya juga waktu itu ya bisa move on, itu bener Mas, ini bener, gunung ini ya. saya belum pernah cerita. Le, emang gunung pelarian Le, kadang Le, dibuat pelarian sama orang Le. Iya bener, jadi waktu di Mahameru itu saya bilang, wah saya mau lepas dari orang ini gitu. Akhirnya Nah, bener, itu habis habis dari situ move on bener. Maksudnya ya bisa lepas gitu lah Mas. Ya. emang kadang sih sempat gunung dibuat pelarian itu emang kadang beberapa orang ngerasain kayak gitu. Hmm. Terus apa Mas ya? Dapat dapat ini sih nilai kebersamaannya itu loh Mas. Nah, Yang kita dirangkum, kita ketawa-ketawa, masak-masak gitu. Itu ya seru. kadang belum kenal sama orang, terus tiba-tiba langsung bercanda. Itu nggak bisa didapetin nggak di gunung tuh nggak bisa kayaknya Mas. Bener-bener Di kota nggak ada deh, di nggak kota ada. nggak ada. Heeh. Nggak ada setetes air itu dari sumber penghidupan, secuil roti itu jadi persahabatan yang erat itu di Hmm. kota nggak ada. Iya. Terus juga Kalau di gunung ada. dapat ini Mas, bener-bener pembelajaran hidup ya, kayak misalnya minum air tuh dari air, Yang langsung dari sumber. iya ambil air dari danau, terus juga masak nasi itu kan nggak bersih Mas ya. Masak nasi Nah, itu ada rumputnya, ada tanahnya ya. Tapi akhirnya dimakan juga gitu. Jadi ya iya, mau gimana lagi iya. ada lagi. Terus juga potong sosis Mas. Ini tangan Nah, hitam semua. Tangan hitam semua potong sosis dimakan. kalau Tapi itu biasanya yang kalau seru di justru. gunung, kalau di kota selalu cuci tangan, di Iya, gunung mah bodo amat. berawan. Tapi itu yang seru jadinya. Heeh. Kayak wah gitu, kayak ada dunia lain gitu. Seru. Itu guys. Oh, terus kata si Gandhi, pasang pasak bengkok semua, Mas. Saya kan waktu pramuka Hah? itu diajarinnya pasak itu harus, jadi kalau ini tali, ini tenda Hah? di sini. Kalau ini Ya. tali, pasak itu harus dilawanin ke dari tenda biar Ah, ya. kuat miring. Jadi berlawanan. Jadi Hmm. semua tali dari sini. Hmm. Tali pasaknya dari sini masuknya. Oh enggak, Jadi saya searah gini, kan Mas. menarik. Kan ini ada, Kalau searah tali otomatis ketarik deh. Tapi oh kalau bersilangan otomatis kan ketarik tapi ketahan tanah. enggak, tapi Kalau ketarik ini, eh, nah Gandhi ini bilangnya nancep pasak itu lurus. oh lurus bisa bisa lurus. Lurus Tapi juga bisa. iya, seingat saya pramuka itu diajarinnya miring biar kuat katanya Mas. Biar lebih tahan, kekuatannya bisa lebih banyak lagi. Jadi waktu miring itu saya kan injak Hmm. tuh Mas. Mungkin ada 3 atau 4 pasak yang bengkok gara-gara udah miring saya injak lagi jadi bengkok gini. Ya pengalaman lah. Pengalaman lah itu. Kadang
kaki jadi palu kok kalau Iya, di gunung. seru guys, Suka naik gunung dukanya guys. naik gunung apa sih, Le? Sukanya ya, sukanya Hmm. itu dapat teman baru, pengalaman baru, terus juga adem, terus juga bisa hilangin penat dari tinggal di kota ya. Terus juga dapat feeling yang nggak bisa diceritakan guys. Itu cuman Jadi bener-bener kalian cuman. harus coba sendiri ya Iya gitu ya. kalian harus coba sendiri, bener-bener. Terus juga apa lagi ya? Bisa belajar masak sih mas sebenarnya di gunung itu. Kita itu bener-bener di ini ya. Kalau misalnya grup itu nggak ada yang jago masak atau misalnya kalau kita mau belajar masak tuh di gunung bagus banget sebenarnya. Jadi kan alatnya sederhana gitu. Nah, Sederhana seadanya aja. seadanya. Jadi kalau nanti masak pakai alat-alat yang lebih bagus tuh ya lebih mudah lah istilahnya gitu. Nah, Kalau kalau di gunung dukanya, udah tahu eh, kondisinya apa adanya lah. iya, iya bener itu kan survival ya. Jadi Nah, kok kayak ya pokoknya wah the best lah. Kalau misalnya nggak ada tongkat kita pakai kayu gitu. Kalau misalnya nggak ada nah, trekking pole, kayu, kayu, kayu itu. jadi bener-bener pakai kreativitas gitu. Kalau dukanya ya pertama apa ya mas ya kotor. Tapi kan kotor sebenarnya nggak apa-apa kan bisa itu. Dukanya nggak Oh, jika mandi. juga pendaki juga sehat-sehat. Iya sehat-sehat ya. Itu kalau aku sih biasanya guyonannya main kuman kamin. Oh Kuman-kuman jadi vitamin. bener 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 bener. Mas teman kami. Vitaminnya itu. Eh, Apalagi mas ya dukanya. Dukanya mungkin buat orang khawatir karena nggak ada kabar mungkin mungkin Nah, ya. Karena di gunung nggak semuanya gunung ada sinyal sih. bener iya Ada sih beberapa gunung bisa kalau di Raung, kalau di Puncak Sejati juga masih ada sinyal ya. hmm. Masih bisa live Instagram di Puncak Sejati. Oh iya mas Serius. serius Aku sering live Instagram di Puncak Sejati itu pernah video call, oh live iya Instagram. Itu saya ingat pernah. saya di Fuji kalau di Fuji itu memang tempat wisata kan mas ya Fuji jadi Heeh. di puncak itu juga ada tower Heeh. iya jadi sepanjang perjalanan itu internet lancar jadi saya pernah Sinyal live ada. juga itu di Fuji waktu udah di atas Kalau di sini di Gunung Ijen, Le. Di Ijen Gunung Ijen. Ada towernya di puncak. Towernya Telkomsel, salah satu provider oh Telkomsel. Ijen Di puncak ada sinyalnya. Di 4G di sana sinyalnya. Cuman ya Telkomsel aja sih. Lainnya nggak ada. Ijen kemarin saya sempat juga mas jadi sebelum Oh, Arjuno sempet. persis itu saya Nah, Ijen kan tengah malam dakinya paginya itu langsung ke balik dari Banyuwangi ke Lawang besoknya hmm, iya bener kan tengah malam kan Ijen jam 2 dakinya tengah malam. jam 2 paginya turun dari Banyuwangi Hmm, langsung ke Lawang besoknya langsung langsung naik naik. Arjuno gila ya mas nekat Itu itu nggak ada ngabarin lu, Le. Lagi di Banyuwangi nggak ada ngabarin. waktu itu bentar banget mas cuman tujuannya Ijen doang waktu itu Itu sama Yesi juga atau sendirian? enggak saya sama Oh, teman teman lain eh, iya mantep banget. Habis turun Ijen, ya, pemanasannya di Ijen dulu ya. pemanasannya Ijen Pemanasannya di Ijen dulu. Baru ada yang tanya lagi tuh, apa ini tadi? Nggak kelihatan. Mana ini tadi? Le, ada nggak sih aturan-aturan buat naik gunung? apa ya aturan buat naik gunung Yang pasti aturannya terkadang beberapa gunung ada aturan yang tertulis ya sebenarnya. oh iya iya bener kayak Semeru misalnya kita nggak boleh bawa drone nggak boleh bawa gitar Nah, kayak gitu tapi di Arjuna tuh kemarin bawa drone gitu nggak jadi boleh. Kan biasanya sih yang nggak diperbolehkan itu yang masuk taman nasional. hmm, Itu baru ada izinnya tersendiri sih buat pakai drone tuh. jadi Diperbolehkan cuma tergantung gunung tergantung gunungnya. tergantung gunung Kalau guys kamu sih. nggak boleh bawa tisu basah ya yes, benar Nah, kebanyakan sih gitu. walaupun Beberapa gunung sebenarnya udah melarang pemakaian tisu basah. sebenarnya bawa sih ya nggak apa-apa sih mas ya cuman yang penting buangnya itu loh Yang penting sampahnya dibawa turun iya lagi. itu dia guys Kesadaran lah. Nah, Mm-mm. jadi kadang orang gini, habis pup, habis kan kebanyakan orang bawa tisu basah untuk pup kan, Iya. alasannya buat pup. Nah, itu kadang habis pup kalau yang tanggung jawab ya, kalau yang tanggung jawab habis pup tisunya disendiriin.
taruh aja di samping dulu. Nanti kalau udah selesai, udah bersih-bersih, tisu yang habis dipakai tadi bungkus pakai tisu yang bagus, yang luarnya bagus, maksudnya nggak yang belum dipakai. Bungkus aja, bungkus habis itu taruh aja di plastik, dibungkus lagi, taruh di sampah yang dibawa turun. Itu sih biasanya kayak gitu itu. Kalau yang tanggung jawab, kalau yang nggak tanggung jawab, udah habis pakai, buang, buang, buang. Iya. Kacau. Kacau. Kesadarannya minim memang sekarang. Kenapa nggak boleh bawa drone sama gitar? Wah, itu dari Semerunya sih mungkin. Kalau gitar mungkin biar nggak berisik. Kalau drone sih nggak tahu saya. Tapi ya nggak tahu sih. Kalau itu kan kadang kalau masuk di Taman Nasional kan ada area-area yang, maksudnya area-area yang nggak diperbolehkan tuh dilewati orang kan. Terus mungkin di situ nanti kalau pakai drone ada sebagian hewan atau apa yang terganggu gitu, kayak gitu bisa sih. Bisa jadi. Begitu guys. Kalau cewek buang airnya gimana? Ya tinggal masa dipraktekin, ya tinggal buang air. Jangan dicuci. Udah ngerasain pup di gunung belum nih? Belum. Belum. Nanti wajib lah Le. Kok ngerasain Le. Iya. Ngerasain lah sensasinya Le. Sensasinya. Wah. Ya semoga lah. Pastilah ya Mas ya. Ini kan baru 2 gunung ya. Ya baru 2. Kalau soalnya kadang gini, orang kalau 1 hari 2 hari itu masih kuat nahan. Tapi kalau udah gunung yang lebih dari 3 hari atau 4 hari, bahkan kalau kayak Argopuro 5 hari 4 malam, nggak mungkin orang selama itu bakalan nahan tuh. Apalagi saya makan sambal terus Mas. Nah, apalagi makan sambal itu istimewa. Waduh. Apalagi hari pertama udah masak telur, udah selesai baunya Le. Iya telur ya. Iya telur itu ya bang. Makanya kalau bawa telur, mending dimasaknya di hari-hari terakhir aja deh. Kalau hari pertama udah tenda hancur semua. Iya begitulah. Makanya sih berempat. Le, tujuan kamu naik gunung apa sih? Apa Mas? Gak ada tujuan ya kali ya? Kalau aku sih bilangnya gini, kalau kamu mau tahu tujuanku, kamu coba sendiri naik gunung. Tuh. Nanti kamu akan nemuin jawabannya sendiri. Soalnya jawabannya setiap orang itu pasti beda-beda. Yang dirasain, yang didapat ketika di gunung itu pasti semua orang beda-beda. Beda-beda. Nggak bakalan sama semua jawabannya. Mungkin ada yang satu kepuasan batin, satu ada yang kepuasan apalah dalam dirinya ada. Begitu guys. Semoga menjawab guys. Kalau tanya kita nggak bisa jawab. Nanti kalau kalian udah naik bisa jawab. Pilih sendiri. Nah. Tanya apa yang tadi? Kalau nggak muncul ya? Apa Mas? Ada yang tanya apa yang tadi lupa. Hey yo. Ini hari ini ngapain aja Le setelah ini Le? Di sana Le? Mau ngedit sih Mas. Mau ngedit terus. Ngedit. Iya. Tadi. Ya udah gitulah. Gini-gini aja sih Mas. Saya tadi baru kuliah juga. Kuliah online. Oh masih jalan online-nya? Iya online. Online. Nah, tips dari Leo nih yang apa ya? Kan Leo udah punya channel YouTube juga kan? Channel YouTube, terus habis itu yang pengen biasanya pendaki-mendaki kadang gini, wah pengen nih punya jadi vlogger pendaki. Nah, tips dari kamu Le? Kalau dari saya Mas ya. Hmm. Lebih ke, kalau dari saya sendiri lebih ke tujuannya sih Mas. Kalau saya sendiri itu benar-benar pengen biar satu hari nanti bisa ditonton lagi gitu. Jadi beneran punya benar ya, jadi punya galeri gitu. Nah, kalau kan ada orang juga yang tujuannya pengen gimana ya, tapi nggak boleh ngomong gitu juga sih. Ya balik lagi lah tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya baik, tujuannya bagus, ya boleh dicoba sih. Gitu. Itu menjawab nggak ya Mas pertanyaannya? Hah? Itu menjawab pertanyaan nggak ya? Apa? Jawab sih Le. Jawab ya. Yang penting niatnya Le. Yang penting niatnya sih. Kalau dari segi apa teknis
Sebenarnya Hmm. HP aja cukup sih mas ya. HP Iya sih. cukup. Yang Aku sih penting nyoba baterai. selama ini pakai HP itu juga mampu kok, bagus Hmm. juga. Cuma Yang lebih penting perfect lagi sih. Kadang gini, ada di dapurnya sih nanti ada apa mas? editingnya yang ada di editingnya nanti. Oh iya benar. Itu sih yang pusatnya sebenarnya ada di editingnya. Kalau kalian Guys, jago edit pakai HP pun juga bagus. iya. Yang penting Pakai baterai DSLR cukup. juga. Eh, Baterai harus cukup yang penting. Udah, Nah, sisanya itu worth udah it. aman. Itu niatnya dulu ada, Yoi, niatnya dulu niatnya. dikumpulin. Niat. Bang, kalau ada pendaki yang terlalu memaksakan sampai puncak, iya benar dia sampai puncak, tapi turunnya kewalahan. Layak dipaksa Ah, nggak? Le, jawab Le. Hah? Kamu mau jawab apa enggak Le? Kok saya, Mas? Coba jawaban kamu dulu Le. Coba jawaban kamu Le. Menurut saya sih gas aja. Jadi kewalahan nggak apa-apa. Yang penting, kalau menurut aku ya Jaya, gas aja. Karena ke puncak itu nggak semua orang bisa. Dan ada satu pepatah yang aku pegang sih. Hmm? You'll regret the things you didn't do than what you did. Jadi kamu bakal nyesal nggak ngelakuin sesuatu. Kamu bakal nyesal untuk nggak ngelakuin sesuatu yang kamu nggak lakukan daripada kamu nyesal melakukan sesuatu gitu. Jadi menurut aku sih gas. Walaupun jawabannya rada kesana kesini. Ya mas, silakan mas gimana? Kalau aku sih gini. Kalau aku mikirnya kebanyakan gini. Jangan korbanin nyawamu untuk satu buah puncak. Oh ya itu bener juga. Hmm. Iya. Jadi gini, semuanya kita cuman memaksakan buat naiknya, tapi kita nggak tahu apa, kita lupa kalau kita masih punya PR turun selama sampai rumah. Hmm. Kalau puncak kan, semuanya kita, pendakian kali ini cuma bisa sampai Ranukumbolo, kalau Semeru ya, cuma sampai Kalimati, masih ada hari lain lagi lah, semua masih diberi kesempatan lagi, bisa lah kita ke situ kita coba lagi. Nah, tapi kalau yang udah maksain, kadang gini resikonya deh. Kalau kita udah terlalu maksain, udah nyampe puncak ya, saya nyampe puncak udah kondisi udah ngedrop, Hmm. itu nanti teman-temannya juga yang kewalahan. Hmm. Kalau aku kayak Ya, gitu itu. aku setuju mas. Artinya aku ganti jawaban. Mungkin waktu itu, ya mungkin aku masih Nah, ini mas, terlalu tapi baru-baru sih gitu ya. gini, kalau Sorry orang guys, yang sorry guys. baru memasuki orang yang baru memasuki dunia pendakian itu rata-rata pasti tanpa disadari, masih tanpa dipungkiri ya, masih punya ambisi ego itu masih ada. Hmm. Aku udah pernah ngelewatin masa kayak gitu itu. Waktu 1 tahun 2 tahun masih belajar dunia pendakian itu pasti ada egois kayak gitu itu. Wah, pokoknya naik gunung harus puncak. Pokoknya Maaf naik guys, gunung harus puncak. Itu pasti. Tapi pasti ntar kalau udah lama-lama udah puncak itu kok bukan malah apa-apa malas gitu ke mas. puncak. Malah malas ke puncak kadang nih. Cuman ya udahlah sampai campground aja. Yang mau ke puncak silakan ke puncak. Kayak gitu tuh. Mohon maaf Kalau sih guys. pasti tuh. Kayak gitu tuh pasti soalnya. Hmm. Nanti tapi secara tanpa apa ya, lama-lama itu pasti bakalan ngerasain sendiri kayak gitu. Emang fasenya sih rata-rata tak rasain emang kayak gitu. So aku Jadi, duluan maksudnya udah pernah ngalamin kan. Jadi wah aku dulu ternyata sempet egois ya. Sekarang ya udah, sekarang waktunya ngingetin lah. Biar ya untungnya aku dulu selama egois, aku nggak celaka, maksudnya nggak ada insiden apa-apa kan. Nah takutnya yang baru-baru mulai, baru belajar, takutnya malah ada insiden kan lebih baik itu. iya. Lebih baik kalau bisa sih saling mengingatkan itu aja sih. Tapi bener jawaban kamu yang bener kayak gitu. Karena saya orangnya memang ambisius sih mas. Saya mainnya di Ah, mental. Boy. Jadi itu. saya ini orangnya dari kecil itu suka maksa kalau saya. Tapi ya Ah, puji Tuhan, maksanya nggak masih dalam batas wajar yang bisa aku jangkau gitu mas. Nggak sampai soalnya yang kan kalau menurut kan kamu emang belum ngerasain kondisi drop di gunung kan kayak apaan, ya belum pernah belum ngerasain. belum. Ah itu ya. Ya Jadi gitu kalau guys. kamu udah pernah ngerasain, apalagi semuanya jangan kamu ya, kamu teman pendakianmu udah pernah ngedrop, ya, nanti kamu ikut ngerasain Hmm. bagaimana rasanya. Jadi Di guys, situ harus bawa orang. jadi untuk pertanyaan yang tadi guys, silakan mendengarkan jawaban dari Mas Tompel. Jangan dengerin
jawaban saya guys. Maaf guys. Nggak, itu bener itu. Nggak, apa namanya, semua jawaban bener sebenarnya. Balik lagi ke orang masing-masing Mas ya. Tambahannya sendiri. Menurut pengalaman juga kan. Juga pengaruh juga kan. Tapi Oke, tergantung. Le, udah Oh, iya. 5 detik tersisa, Le. Le, Oke. makasih banyak, Le ya. Makasih Mas.